Halo Sobat Cerdas, pernah dengar buku ini? Buku ini ditulis oleh seorang pemikir sekaligus aktivis lingkungan hidup termasyhur dari India. Ya, Vandana Shiva, perempuan yang meraih penghargaan Right Livelihood Award, sebuah penghargaan internasional untuk mereka yang memiliki solusi praktis dan terbaik untuk masalah penting yang dihadapi dunia saat ini. Water Wars atau perang air yang dimaksud oleh penulis bukan perang air yang kayak gini ya. Dalam bukunya, penulis mengartikan perang air dengan dua hal. Yang pertama, sebagai perang paradigma dalam memahami air dan penggunaannya antara paradigma komunal versus pasar dan konservasi melawan eksploitasi. Kedua, dalam arti tradisional berupa kekerasan fisik dan bentrokan senjata yang dilakukan oleh negara atau pemodal baik kepada masyarakat petani, adat, maupun komunitas yang mempertahankan hak atas sumber daya air. Kurang lebihnya, buku tersebut mengajak kita untuk memahami secara kritis terkait banyaknya fenomena dan dimensi konflik kuasa atas air. Penulis juga mengkritik keras organisasi dunia yang dinilai tamak dan menjadi biang keladi dari semua konflik sumber daya air. Salah satu contoh konflik kuasa atas air yang dijelaskan oleh penulis adalah proyek bendungan. Bendungan yang disebut-sebut bakal memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi, memasok air irigasi pertanian, dan sumber pembangkit listrik masyarakat. Tapi menurut Vandana Shiva, bendungan gak dibangun untuk kepentingan publik, di mana aliran sungainya dikendalikan, kemudian ditampung, lalu disalurkan ke industri, hutan-hutan produksi, hingga menopang gaya hidup kota modern yang boros air. Akibatnya, ratusan ribu hektar hutan dan kawasan subur ditenggelamkan, serta banyak penduduk yang diusir paksa secara represif. Sekilas kok kayak familiar ya. Contoh konflik kuasa atas air lainnya adalah privatisasi. Vandana Shiva bilang kalau privatisasi yang dibangga-banggakan oleh pembelanya sebagai inovasi yang paling revolusioner dalam sejarah kebijakan ekonomi. Emang iya? Menurut Vandana Shiva, privatisasi nggak lebih dari kegiatan penyerbutan air komunitas oleh korporasi. Privatisasi juga memarginalkan hak-hak kepemilikan komunal, dan privatisasi menghilangkan nilai value air bagi kemanusiaan. Privatisasi memangkas kedaulatan negara. Privatisasi juga memberi peluang korporasi untuk menuntut negara yang mencegah atau mengganggu privatisasi, sekalipun merugikan rakyatnya dan membahayakan lingkungan hidup. Kok dejavu ya? Kayaknya di Indonesia juga ada deh konflik kuasa atas air. Coba kita lihat Jakarta. Privatisasi yang udah ada sejak 25 tahun lalu dinilai bikin masyarakat rugi. Layanan air yang diprivatisasi cuma menjangkau 65% masyarakat kota Jakarta. Privatisasi air juga dinilai mendiskriminasi masyarakat miskin karena nggak bisa mengakses sambungan air dari jaringan pipa distribusi. Masyarakat yang menerima layanan privatisasi pun nggak lantas mendapatkan air bersih. Terkadang airnya bau, keruh, debitnya sedikit, dan tarif yang mahal di waktu-waktu tertentu, seperti yang dialami oleh Bu Halimah, seorang pekerja serabutan yang tinggal di daerah Rawabadak, harus membayar 300.000 per bulan untuk tarif pengelolaan air oleh perusahaan swasta. Masyarakat miskin perkotaan justru jadi korban ketidakadilan untuk mendapatkan air bersih. Air yang seharusnya bisa dinikmati secara publik, namun bagi masyarakat miskin perkotaan justru menjadi barang yang sangat mahal. Jadi apa nih upaya para capres dan cawapres untuk menjamin kedaulatan pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Seperti yang dikatakan oleh Vandana Shiva dalam bukunya, privatisasi justru memangkas kedaulatan negara. Coba kita lihat diksi kedaulatan air dalam visi misi para capres-cawapres. Dalam penelusuran ketiga visi misi para capres-cawapres, hanya Amin yang menggunakan diksi kedaulatan air. Terdapat 5 diksi kedaulatan air dan 8 poin yang akan dilakukan oleh Amin untuk mewujudkan kedaulatan air. Utamanya disebutkan dalam misi 1. Dan dari 8 poin yang mewujudkan kedaulatan air, 3 diantaranya yaitu dalam visi misi Ganjar Mahfud tahun 2024 sampai tahun 2029, tidak terdapat diksi kedaulatan air. Dalam visi misi Prabowo Gibran tahun 2024 sampai tahun 2029 juga tidak terdapat diksi kedaulatan air. Namun secara tersirat kedaulatan air diwujudkan melalui program swasembada air dengan 7 poin yang akan dilakukan. 3 diantaranya yaitu
Gimana nih Sobat Cerdas? Yuk diskusi pendapatmu di kolom komentar.